banyak kan keluarga-keluarga yang udah nggak mau, tapi sebenarnya mereka secara finansial, secara sosial itu masih memungkinkan untuk merawat anggota keluarganya. Tapi dengan alasan-alasan tertentu mereka seolah-olah mau ya mungkin mengurangi beban dan risiko kali ya di rumah dan sebagainya. Udah saya diusir sama anak cucu itu, cucu angkat. Demi Allah saya sampai nangis nih kalau ingat. Oma, pergi sana katanya, jangan tinggal di sini. Nah, kebetulan saya itu mau dijemput mobil Satpol PP. Saya tolak. Saya bukan pencuri, saya bukan penjahat. Kenapa saya dijemput itu mobil seperti itu? Anak muda itu harusnya sekali-kali jalan ke panti ya, biar dia lihat realitasnya gitu ya. Betapa menyedihkan kakek nenek yang memang akhirnya harusnya di usia lanjutnya seperti ini, yang dia membutuhkan bantuan semualah dari semua aspek ya, bantuan fisik, bantuan materi, bantuan perhatian, kasih sayang, tapi nggak mendapatkan dari keluarganya, ya kan? Nah itu harus dilihat. Di panti ini kapasitasnya 350 tempat tidur. Ya. Nah, tapi sampai saat ini terisi oleh 358 warga binaan sosial. Jadi ada kelebihan kurang lebih 8 sampai dengan 10 orang biasanya. Ya kita atur-atur supaya bisa masuk tempat tidurnya dan mereka masih bisa nyaman untuk tinggal dan berkehidupan di panti gitu. Masuknya dengan berbagai macam sebab yang tadi disebutkan, ada yang menyerahkan diri, itu mungkin sedikit. Yang banyak itu adalah hasil penjangkauan oleh namanya P3S kita, pasukan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial gitu, yang berseragam biru yang ada di lampu-lampu merah di jalan-jalan di pasar itu. Alhamdulillah saya menemukan dunia yang tersembunyi yang ketika saya mendapat tugas di sini kan. Ya alhamdulillah saya dapat tugas seperti ini real ya, seperti mengelola rumah sendiri tapi penghuninya banyak dan penghuninya itu adalah orang-orang istimewa ya. Ceritanya sebelumnya saya itu meninggal suami umur 45. Saya tuh cita-citanya nggak suka namanya ngikutin saudara. Berhubung saya tuh nggak punya anak, saya ditinggal meninggal itu cari pembantu sampai 4 kali. Pembantu tuh nggak mau, nggak kerasan soalnya nggak ada keluarganya. Nah, terus saya mandiri kontrak di Ceger 33 tahun. Saya di situ dagang Kentucky Sabana. Ya, lantas ganti gudeg Jogja. Saya tanganin sendiri, 1 hari 1 malam itu tidurnya cuma 1 jam, siang jam 11. Nah, lama-lama yang punya rumah itu kasihan sama saya. Udah ibu saya ambil ibu angkat aja, jangan dagang itu. Saya kasihan, udah umur di waktu itu masih 80-an lebih. Saya mau di ibu angkat tapi saya tetap dagang. Sama-sama ngeyel, dia nggak mau, saya juga nggak mau, ya dilanjutkan kontraknya. Tapi dia tahu-tahu menyelinap, itu lapor ke kantor kecamatan, kelurahan, RT RW supaya saya dibawa ke panti, soalnya kasihan, nggak pernah tidur, kerja sendiri gitu. Perasaannya di waktu dibawa ke sini pertama dibujuk sampai camat sampai lurah itu 1 bulan. Saya nggak mau. Tapi lama-lama
Saya pokoknya takut-takut dipaksa macam-macam lah itu, terus saya baru mau. Si mantu tuh minta duit 20 juta, minta motor, anak saya perempuan kan, diperas, motornya dia dijual, kalung gelang dijual. Nah saya terus ngurusin cucu kuliah. Nah si cucu itu yang ngebiayain semua saya, dari makan, dari baju, dari kuliah. Si cucu minta uang ke saya 700, 400. Jadi seolah-olah diperas gitu saya. Lama-lama saya perhiasan habis semua. Udah frustasi kan, saya udah nggak punya rumah, duit saya habis 650 juta, dirongrong anak 2. Nah kemana saya larinya? Nanti di pinggir jalan, daripada saya ke pinggir jalan, lebih baik ke panti. Saya nyerahkan diri, saya nangis, sholat ya, saya tahajud, minta sama Allah, tunjukinlah saya jalan saya yang terbaik. Saya mau ke panti jompo, saya menyerahkan diri, mati di sana saya nggak apa-apa, saya ikhlas ridho dunia akhirat. Tahu, tapi nggak tahu alamannya. Saya tahunya dari angin, saya nggak kabari. Kamu mau ke terampil, mau, saya lari ya, belajar, namanya orang belajar ada salahnya kan, namanya kelas 0 gitu, lama-lama ya bisa, yang penting kita ikhlas, semuanya ikhlas gitu aja. Tapi seneng ya? Seneng aja jadi banyak temen. Saya itu segala saya ambil. Robananan saya ambil, angklung saya ambil. Oh, angklung juga? Angklung juga, iya. Gamelan saya ambil, keterampilan saya ambil. Semua suka saya. Semua suka? Iya. Kalau kebetulan libur gitu nggak suka. Jadi berhenti di ruangan tuh nggak suka. Sukanya mengerjakan kegiatan. Tenang, nggak mikirin makan, nggak mikirin jajan, kan dari tamu suka ada yang ngasih uang, ya kan? Kalau tamunya baik kan ngasih buat jajan, tahu 10.000, tahu berapa kan, dikasih kue, dikasih macam-macam, ya seneng aja. Kalau nggak seneng, darah tinggi udah agak baik. Tapi nomor satu yang buat saya suka, saya bisa ibadah sampai non-stop kemauan saya. Jadi kalau puasa Senin Kemis terus 4 tahun itu nggak pernah kosong, Senin Kemis. Terus kalau puasa begini sampai Syawal. Terus nanti kalau malam, mulai malam 20 nanti iktikaf di masjid. Jadi saya merasa puas, saya bisa meraih besok di akhiratnya mendekat Allah. Sholat, ya Allah, saya bilang jangan sampai kalah. Saya pengen full sebulan, pengen ibadah, pengen buangin dosa, kan di sini sama aja kayak di Mekah. Saya bergabung di Panti Sosial Tresnawerda Budi Mulia 3 ini dari tahun 2021, berarti sekarang itu tahun ke-5. Ternyata psikologi lansia itu mereka itu nggak sama, satu sama lain itu nggak sama. Ya jadi emang ada yang pembawaannya masih tetap ceria gitu, ada yang bawaannya kayak sedih mulu, ada yang marah-marah, kadang ada lansia yang mereka itu psikotik, tapi keadaannya itu mereka nggak bisa diem, ada yang jalan terus ada, jadi itu agak kaget. Sebelumnya itu emang nggak bisa ngomong, jadi kayak dia tuh diem aja, nunduk terus. Nah, saya coba stimulasi kan, ajakin ngobrol lah, terus benar-benar kita urusin. Pelan-pelan itu apa ya, kelihatan, jadi dia tuh mau ngomong, terus udah bisa berbaur lagi. Jadi itu sih, itu benar-benar berkesan banget. Oh ternyata bermanfaat banget loh gitu.
Saya ini hadir di dunia itu sebisa mungkin jadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu sih motivasi terbesar saya. Jadi bergabung di sini tuh emang pas banget gitu. Jadi itu sih, itu motivasi saya tiap hari. Oh, saya ini dibutuhin sama mereka loh gitu. Jadi itu yang bikin semangat. Mudah-mudahan sekolahnya yang pinter, yang sayang sama orang tua, jangan ngelawan. Gitu aja. Penting orang tua jangan dilupain. Udah gitu, ibu terus terus. Ya kan kalau nggak ada ibu, bapak, kita nggak bakal bisa keluar. Tuh saya syaratnya orang tua disayang, jangan dibentak-bentak, sakit kalau dibentak. Sakit.